Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Putri akan menjelaskan sedikit tentang globalisasi dan bisnis internasional. Yang pertama, uraian pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lization artinya proses. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980 dan sering lagi pada pertengahan 1990. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Ini merupakan faktor utama dalam globalisasi yang sering mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Banyak pihak yang menilai jika globalisasi ini berawal dari era modern, tapi beberapa pakar menilai jika globalisasi ini sudah ada sejak dulu. Yang kedua, uraian pendorong globalisasi. Pendorong globalisasi terbagi atas 5. Yang pertama, pendorong pasar. Yang kedua, pendorong biaya. Yang ketiga, pendorong pemerintah. Yang keempat, pendorong persaingan. Yang kelima, dorongan lainnya. Dorongan pasar merupakan yang amat besar. Banyak perusahaan berlomba untuk merebutnya. Perusahaan-perusahaan tersebut mengabaikan batas-batas negara dalam operasinya. Banyak anak perusahaan, seluruh pemasaran global dan regional didirikan untuk ekspektasi pasar. Upaya tersebut didukung strategi pemasaran global. Salah satunya dengan melakukan iklim global. Yang kedua yang dimaksud dengan dorongan biaya yaitu banyak negara-negara industri baru bermunculan. Mereka memiliki kemampuan produksi dan upah buruh yang murah. Banyak perusahaan yang dibangun dengan nilai investasi yang besar. Perusahaan tersebut akan mencari skala ekonomi apabila produksinya dapat dijual secara luas ke berbagai negara yang memiliki pasar yang besar. Ketiga, yang dimaksud dengan pendorong pemerintah yaitu proses globalisasi akan semakin cepat dengan adanya perjanjian internasional untuk melakukan liberasi perdagangan internasional seperti GATT dan GATS tahun 1994 yang berubah menjadi WTO tahun 1995. Pemerintah-pemerintah di dunia ini memiliki kepentingan untuk memajukan perekonomiannya dan berupaya untuk mengikuti tren perdagangan bebas agar perekonomiannya maju dan tidak terkecil. Yang keempat yang dimaksud dengan dorongan persaingan yaitu perluasan jaringan global antara industri terkait berlangsung sangat cepat. Persaingan bisnis global dari tahun ke tahun semakin ketat. Perusahaan yang berupa memasuki bisnis global bertahan banyak untuk memenangkan persaingan. Beberapa perusahaan mencoba membentuk kerjasama demi mengalahkan persaingannya. Strategi tersebut dikenal dengan aliran strategis. Yang terakhir atau yang kelima, yang dimaksud dengan dorongan lain yaitu proses globalisasi tidak akan mengalami percepatan apabila tidak ditunjang teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi ini membuat komunikasi antar wilayah menjadi lebih cepat, online, mudah, luas, dan handal. Perangkat-perangkat komunikasi seperti PC, internet, satelit, dan jaringan serta optik memungkinkan kemudahan arus informasi antar belah dunia. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan uraian sikap dan pandangan internasional. Sikap manajer internasional. Banyak manajer tidak tahu apa saja yang perlu diantisipasi untuk menghadapi globalisasi. Beberapa di antaranya belum tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menempatkan diri seandainya menerima penugasan internasional. Sikap manajer internasional dibedakan menjadi yang pertama, ethnocentric manager, yaitu manajer tipe ini mempunyai anggapan bahwa perilaku dan budaya kerja yang dimiliki oleh negara asalnya selalu lebih baik dibandingkan dengan budaya negara mitra. Oleh karena itu, ia memperlakukan tenaga kerja mitra yang dapat berakibat pada ketidakpuasan kerja.
Yang kedua yaitu polycentric manager, yaitu manajer tipe ini beranggapan bahwa antar negara asal dan negara mitra memiliki adanya budaya yang amat berbeda. Mereka beranggapan bahwa bisnis di negara mitra lebih efektif dijalankan oleh manajer lokal yang lebih mengetahui kondisi lapangan. Yang ketiga ada geocentric manager, yaitu manajer tipe ini memiliki anggapan bahwa budaya negara asal memiliki perbedaan dengan budaya negara mitra. Namun terdapat pula kesamaan pada beberapa aspek.